Sobat CNA yang ada di rumah. Kembali lagi di podcast pada malam hari ini, podcast Dikepoin, diskusi kesehatan on point. Nah, pada malam hari ini biasanya kita kedatangannya seorang dokter. Tapi di sini aku nggak hanya sendirian dan bukan sama dokter nih, Sobat CNI, tapi seorang influencer dan sekaligus musisian terkenal dan dia biasanya aktif di Instagram loh. Ini dia Kak Marsha Zulkarnain. Hai Sobat CNI. Sobat CNI. Hai Kak, thank you Halo. so much for having me. Seru banget. Sobat CNI udah ada yang kenal Kak Marsha belum nih di sini? Nah, biasanya nih Kak Marsha, oh belum. Kenalan dulu ya. Nah biasanya nih Kak Marsha kita undangnya tuh dokter-dokter, terus bahasannya itu tentang kesehatan atau penyakit-penyakit yang berat gitu. Tapi pada kali ini kita berbeda banget karena kita mau bahas tentang skincare, tentang beauty-beauty. Seru banget. Iya. Aku lumayan beauty enthusiast ya. Mungkin gak jago tapi kayak suka aja gitu ngulik-ngulik beauty, ngulik-ngulik skincare gitu. Oke. Nah ngobrol-ngobrol nih Kak Marsha. Kak Marsha nih saat ini sibuknya lagi ngapain aja sih kesibukannya? Kalau lately lagi ngurusin lagu, album. Jadi Oke. bolak-balik ke studio. Tapi selain itu ya nongkrong-nongkrong sih. Catch up sama teman-teman, sama keluarga, olahraga. Oh ya aku sering buat olahraga tiap hari. Oke, berarti olahraganya tuh rutin ya? Rutin. Nah kalau untuk penyanyi ini, Kak Marsha juga ada ngeluarin album gitu, berarti gitu? Bentar lagi proses. Lagi Makanya proses, bolak-balik lagi rekaman. Rekaman mulu, ke studio mulu, iya. Nah Sobat CNI, kalau ada yang mau tahu nih gimana Kak Marsha nyanyi, bisa disepil nggak lagunya apa? Dengerin aja di semua digital streaming platform ya, namanya Marsha Zulkarnain, bisa didengar. Wah seru banget. Nah untuk aktivitasnya sendiri nih Kak Marsha, lebih banyak biasanya tuh di dalam ruangan atau di luar ruangan sih sebenarnya? Sebenarnya seimbang sih, karena aku sering olahraga di luar kan, suka tenis, suka pedal, jadi kayak outdoor activitiesnya mostly itu. Terus lately aku tuh lagi sering commute pakai MRT, jadi lumayan terkena sinar matahari. Tapi most of the time sisanya sih indoor gitu. Oke, berarti di tengah aktivitas padatnya ini nih Kak Marsha gimana ini? Kalau lihat dari wajahnya tetap sehat dan tetap glowing ya Sobat CNI ya. Bisa di zoom nggak nih admin Mimin? Wajahnya Kak Marsha nih masih sehat, masih glowing banget. Padahal aktivitasnya banyak, mobile keluar ruangan. Apalagi si Kak Marsha ini juga banyak menggunakan ini ya, public transport, suka naik MRT, tentunya pasti panas-panasan juga, terpapar sinar matahari. Betul. Gimana nih Kak Marsha, tipsnya apa sih kok bisa kulitnya sehat kayak gini? Rajin skincarean sih. Rajin Udah skincare-an. itu aja. Ya rajin skincarean, rawat muka. Apalagi kalau misalnya beraktivitas dari luar, pulang-pulang habis itu langsung cuci muka, gak langsung bersih tuh kayaknya gatel gitu. Terus kayak aduh takut banget besok udah numbuh jerawat gitu. Jadi ya harus rajin skincarean, harus rajin merawat tubuh. Oke. Nah untuk skincare-nya sendiri ada tips, ada basic skincare atau skincare apa aja sih yang digunain Kak Marsha? Sebenarnya basic banget, kayak kalau misalnya pagi itu pasti cuci muka, habis itu toner, serum, moisturizer, baru sunscreen. Oke. Terus kalau misalnya malam pasti cleansing balm dulu. Aku selalu double cleanse. Jadi cleansing balm dulu, baru sabun cuci muka. Aku exfoliate tiap hari, baru serum, moisturizer. Sebenarnya basic sih rangkaiannya. Basic ya, cuman kayaknya banyak banget ya. Mungkin Sobat CNI di rumah juga pada nggak tahu nih Kak Marsha. Gitu. Kalau untuk pembersihnya sendiri Kak Marsha biasanya menggunakan double cleansing atau hanya pakai cleanser aja? Nggak, aku selalu double cleansing sih. Soalnya ngerasa pun nggak pakai make up tuh kayak debu gitu. Apalagi aku commute kan, jadi kayak better safe than sorry. Jadi mending aku double cleansing biar yakin semuanya bersih dari muka aku gitu. Oke, nah kalau untuk menggunakan skincare yang baik dan tepat ini Kak Marsha, Kak Marsha sebenarnya ada kayak trik-triknya nggak sih memilih skincare itu yang kayak gimana yang bagus dan cocok buat kulit? Menurut aku sih menyesuaikan sama kondisi kulit masing-masing ya. Karena bisa jadi apa yang cocok di kakak gak cocok di aku, karena kondisi kulit kita berbeda gitu. Jadi balik lagi harus tahu kondisi kulit kalian masing-masing tuh apa, biar tahu produk-produk yang cocok tuh apa, rangkaian skincare yang cocok tuh apa gitu.
Oke, kalau untuk tipe kulitnya sendiri, kulitnya termasuk jenis kulit apa? Aku kering Oh, sejujurnya, kekering. makanya aku suka banget sama moisturizer, suatu hal yang kayak moisturizing, hydrating itu aku suka banget karena kulit aku Sama banget, jenis kering. kulit aku tuh juga kering, Kak. Oh Jadi iya. kalau nggak pakai moisturizer kayaknya tuh aduh ada yang kurang gitu Iya, skincare-nya. bener-bener, terus kayak kalau habis pakai makeup tuh kayaknya nggak Mhm nempel gitu. mhm, betul Mungkin betul. makeup lebih bagus kalau pakai moisturizer yang bener-bener hydrating gitu. Iya benar. Kalau untuk tekstur skincare-nya sendiri Kak Marsha lebih prefer ke tekstur yang gel atau yang krim mungkin? Beda-beda sih Kak, kalau misalnya ke moisturizer, aku pasti lebih sukanya yang, lebih thick gitu. Tapi kalau Oke. misalnya ke apalagi ya yang consistency, misalnya sunscreen gitu, Mhm. kadang aku lebih suka yang gel. Kenapa? Karena biar nggak terlalu berminyak ujung-ujungnya, karena takutnya kayak udah moisturizer-nya yang padat banget, terus Mhm. sunscreen yang padat banget, malah jadi berminyak kan. Jadi aku try my best to balance all the skincare aja sih. Oke. Nah, pas banget nih Kak Marsha. Mhm. Di CNI juga ini kita punya rangkaian skincare juga yang basic. Oh Ternyata namanya wow. RJ Skincare. Tentunya Sobat CNE juga pernah dengar dong namanya RJ Skincare. Bagi yang belum pernah dengar nih, ini aku spill nih. RJ Skincare ini kita punya rangkaian basicnya yaitu ada cleanser, ada RJ toner, ada RJ serum, ada RJ daily moisturizer, dan ada RJ night cream. Komplit ya, Komplit, udah cukup komplit komplit. banget. Jadi kalau untuk rangkaian di pagi hari cukup sampai pakai daily moisturizer, tapi kalau Mhm. di malam hari kita digantikan dengan night cream. Oke, iya iya iya. Gitu. Berarti jadinya hampir sama gitu ya Kak ya Iya dengan iya step iya iya. skincare kamu ya. Bisa tuh aku nanti pakai kali, aku coba kali ya. Boleh. Nah, untuk teksturnya sendiri ini kita untuk cleansernya teksturnya gel. Jadi Mmm, memang untuk semua jenis kulit ya aman bener bener dan bener bener. juga untuk after pemakaiannya tidak membuat kulit ketarik. Iya iya Tuh, itu iya. yang paling penting sih. Iya sih, dulu aku ngerasa kulit ketarik tuh malah kayak, "Oke ini bersih banget, muka aku bersih." Tapi ternyata nggak bagus buat muka ya. Makanya lately Betul. aku juga lebih tends to untuk beli, cleanser yang gel gitu. Mhm. Nah, kalau untuk pemakaian skincare tambahan nih Kak Marsha seperti Mhm. kayak eksfoliasi sama krim malam, itu biasanya dilakuinnya setiap malam atau ada kayak waktu-waktu tertentu kayak Mhm. 2 kali seminggu misalnya? Nah, banyak kan, eksfoliasi tuh 1 sampai 2 kali seminggu. Nah, Mhm, kebetulan aku tuh ada produk yang bisa dipakai tiap hari. Jadi dia nge-exfoliate tapi nggak yang terlalu berat gitu berat ya? gitu. Jadi untuk dipakai tiap hari tuh masih aman dan aku ngerasa eksfoliasi tiap malam tuh ngebantu aku yang kadang tuh suka numbuh beruntusan. Mhm. Itu ngebantu banget sih. Nah, kalau boleh tahu gunanya apa sih Kak exfoliate itu? Yang aku tahu ya, aku ngerasa dia tuh lebih kayak mengangkat sel-sel kulit mati, terus yang, Mhm. uneven skin tone dia nge-evens out your skin tone gitu-gitu sih, Kak. Oh, oke, berarti hampir-hampir mirip nih Kak Marsha. Di RJ Skincare kita juga Mhm. punya serum sama night cream-nya. Oh, oke. Di kandungan serumnya itu kita punya kandungan niacinamide Mhm namanya. mhm. Jadi bisa untuk mencerahkan kulit dan di night creamnya kita itu ada retinoid namanya. Oh, Nah itu oke. bagus banget buat eksfoliasi kulit. Belibet ya eksfoliat. Santai aja Iya kita. iya iya. Soalnya saking semangatnya nih jelasin produknya. Emang Aduh. emang cewek tuh kalau ngebahas tentang Iya skincare tuh sama kayak beauty kayak berapi-api gitu. menggebu-gebu gitu kan. Iya Makanya iya jadi suka emang belibet relate gitu. relate, aku relate. Oke, nah selain basic skincare nih Kak Marsha tadi udah ada cleanser, udah ada toner, serum, moisturizer, sampai eksfoliasi Mhm. produk. Nah, paling penting itu ada satu nih ketinggalan tadi. Apa Apa coba? tuh ya? Sunscreen ya? Sunscreen, betul banget Sobat CNI. Sunscreen ini menurut Kak Marsha seberapa penting sih kita harus pakai sunscreen? Jujur penting banget sih, cuman gini Kak, dulu tuh aku ngerasa aku tuh nggak mendapat wawasan yang, segininya Mhm. tentang sunscreen gitu. Dulu aku ngiranya kayak, "Oh ya udah kalau nggak kena sinar matahari aku nggak butuh sunscreen deh." Tapi turns out cahaya kayak gini aja tuh juga membahayakan buat kulit kan. Jadi sunscreen tuh penting banget sih buat kita pakai dan also reapply setiap Betul. beberapa jam sekali, tuh. Betul, berarti setiap kita mau beraktivitas tentunya kita harus pakai sunscreen, betul Yes, ya Kak? betul. Mau indoor, mau outdoor itu penting banget sih pakai sunscreen. Betul banget karena kan, selain terpapar sinar matahari, terpapar sinar, UV dari lampu Yes. juga bisa bikin kulit kita
itu terkena hiperpigmentasi, Iya. ada terkena wrinkle nanti, keriput-keriput halus. Dan Dan itu itu pasti aku nggak tahu tuh dulu. aku juga baru tahu nih akhir-akhir ini. Mhm. Karena kan sekarang kayaknya lagi marak banget ya pakai sunscreen. Yes. Dan campaign-nya itu gencar banget gitu loh, jangan lupa pakai sunscreen gitu. Iya. Nggak Dulu pakai kayaknya nggak skincare. ngeh ya. Kenapa? Dulu kayaknya nggak ngeh gitu kayak Iya, sunscreen kayaknya tuh dulu tuh penting. cuma pakai moisturizer aja ya udah cukup. Iya, kirain sunscreen kalau misalnya mau olahraga atau mau apa Atau mau doang berenang gitu. Atau mau gitu ya. berenang, mau berenang sih, udah berenang doang aku pakai sunscreen. Iya, Selain itu ternyata enggak. sekarang udah termasuk basic skincare, Col. sunscreen itu. Nah, kalau untuk dari Kak Marsha sendiri, ada pengalaman yang nggak enak nggak ketika pakai sunscreen? Apa ya, mungkin dulu tuh aku nggak suka sunscreen yang teksturnya terlalu lengket. Oke. Aku nggak terus kayak yang lengket-lengket gitu. Mm-mm. Terus kadang tuh kalau yang lengket kan tebal banget kan. Dan ada beberapa sunscreen yang kayak gitu tuh yang gak nyerap ke kulit. Jadi kalau misalnya keringetan tuh dia jadi kayak longsor gitu loh Kak. Sampai ada putih-putihnya, ngerti gak sih? Oke. Itu enggak banget sih. Terus kadang ada yang jadi ada white cast. Mm-mm, Muka aku kayak mm-mm. topeng full putih gitu. Atau bahkan ada yang sampai karena saking dia gak nyerap ke kulit, makeup aku tuh gak nempel, malah geser. Itu sih. Kacauan mencari sunscreen yang tepat. Nah, itu juga salah satunya biasanya Kak Marsha kalau sunscreen yang ada white cast terus bisa bikin makeup kita luntur, itu biasanya tipe sunscreen yang physical sunscreen. Udah tahu belum? Aku baru-baru ini dengar tentang physical sunscreen dan satu lagi Chemical bukan? sunscreen. Nah, itu bedanya adalah kalau physical sunscreen itu dia hanya melapisi di kulit atas kita. Oh oke. Gitu. Jadi dia tidak akan menyerap ke dalam kulit tapi hanya sebagai tameng gitu. Nah, Oke. makanya kenapa dia ketika kita pakai makeup gampang luntur karena dia cuman nempelnya tuh di permukaan kulit aja. Nah iya dia gak nyerap gitu Nggak ya Kak. nyerap. Oh pantes. Dan seperti Iya. kayak kita pakai topeng gitu. Jadi ada white cast-nya. Kayak masker aja doang gitu kan. Betul. Iya. Nah, makanya penting banget nih untuk sobat CNA juga untuk berhati-hati atau lebih teliti dalam memilih sunscreen yang tepat tentunya. Berarti kalau misalnya bukan physical sunscreen yang bagus tuh apa Kak? Nah, kalau yang bagus itu biasanya kita kombinasikan physical dan chemical sunscreen. Oke. Udah dengar belum namanya? Hybrid. Hybrid, betul. Hybrid sunscreen ya. Yes. Hybrid sunscreen ini dia perpaduan antara physical dan chemical. Nah, jadi tidak hanya melapisi di luar kulit Kak Marsha, tapi ada chemical, bahan aktif chemicalnya yang menyerap ke dalam kulit. Terus dengar dia bisa ngelindungin dari UVA sama UVB gitu ya. Betul. Sama dia lebih ringan kan. Betul banget. Itu aku suka banget tuh sunscreen yang kayak gitu. Betul. Jadi di physical sunscreennya buat proteksi dari luar untuk melindungi dari sinar UVA, dan chemical sunscreennya itu untuk melindungi dari sinar UVB dari jadi dalam. Paket komplit, bener. double protection jadinya. Berarti sobat-sobat CNI kalau misalnya mau beli sunscreen harus yang hybrid. Jangan nanggung-nanggung gitu, jangan satu-satu atau yang itu doang. Langsung aja beli yang hybrid. Nah, pas banget. Nah, di CNI kita juga baru akan mau launching nih Kak Marsha. Sebenarnya udah soft launching, cuman masih terbatas untuk stoknya. Oke. Namanya Nutrimoist Face Sunscreen. Aku udah cobain sih. Udah cobain ya? Udah. Gimana teksturnya? Aku suka banget karena dia ringan. Dia gak yang water based, dia lebih ke gel ya. Yaps. Jadi tapi masih ringan gitu. Masih ringan. Sebenarnya sih bukan gel banget Kak Marsha. Lebih agak ke creamy. Cuman dia masih ringan. Betul. Terus nyerap ke kulit gampang, mudah gitu. Sama dia agak tone up kulit aku. Tadi aku nyobain cuma di tangan yang kiri. Kan enggak. Terus aku bisa ngerasain kayak bisa ngeliat bedanya gitu loh. Bukan white cast ya teman-teman, cuman kayak nge-tone up sedikit aja, lebih mencerahkan gitu. Aku suka banget sih. Nah, sabar pakai. Nah, nanti bisa nih Kak Marsha coba-cobain ya. Oke, pasti aku cobain. Nah, untuk tips memilih sunscreen itu bagaimana sih Kak Marsha kalau boleh tahu? Mungkin yang dasar tuh SPF-nya ya. Dengar-dengar SPF-nya minimal 30. Terus again, know your skin condition. Kalau misalnya kalau kayak kita nih kulitnya kering, pasti disarankannya lebih pakai yang lebih thick atau ada kandungan-kandungan moisturizer seperti niacinamide gitu atau hyaluronic acid. Yes. Terus kalau misalnya kalau misalnya berminyak, pakai yang
lebih water based atau gel gitu. Terus kalau misalnya teman-teman sobat CNI yang kulitnya sensitif, jangan pakai sunscreen yang ada fragrance-nya karena itu akan membuat kulit kalian lebih jadi merah-merah gitu. Itu sih Nah, tips dari aku. udah pada tahu belum nih Sobat CNI tips-tipsnya? Berarti nanti bisa dicatat ya tipsnya ya. Dari Kak Marsha tadi itu penting banget tipsnya loh. Karena kebetulan ini di Nutri Moisture Sunscreen nih sudah kalau kita pakai tidak akan menimbulkan white cast salah satunya dan tidak akan menimbulkan lengket di kulit Kak Marsha. Dan di bahan aktifnya juga ada kandungan niacinamide. Jadi nge-moisture our skin ya, Yes. melembabkan juga. Dan juga bisa untuk efek pencerahkan kulit gitu. Betul. Selain itu juga Nutri Moist Face Sunscreen ini juga mengandung anti polutan juga. Oh, Jadi apa itu anti polutan? Aku baru denger deh. baru dengar ya. Baru dengar. Jadi bahan anti polutan ini adalah bahan-bahan antioksidan di dalamnya. Jadi fungsinya untuk melindungi kulit kita dari paparan radikal bebas. Jadi ketika kita keluar ruangan, pasti kan banyak polusi kendaraan nih. Yes, benar. Jadi dia melindungi kita untuk meredakan akibat dari si polusi tadi. Oh, berarti cocok banget buat teman-teman yang commute ya. Yes. Suka pakai public transport ya. Iya. Udah aku gak sabar deh mau pakai deh Kak besok. Aku mau cobain langsung. Aduh, jadi pada ngiri deh nanti di Sobat Iya. CNI di rumah. Oh iya, belum pada Produknya bisa belum punya bisa ya. beli. Gitu. Nah, untuk si Nutri Moist Face Sunscreen ini Kak Marsha juga sudah melakukan uji lab in vivo namanya. Apa itu? Nah, uji lab in vivo ini adalah uji lab yang langsung dilakukan kepada manusia langsung. Oh oke. Gitu. Jadi kan pernah dengar nggak sih kemarin ada berita-berita viral atau review-review tentang brand sunscreen yang banyak di sosial media itu terkait mengklaim, overklaim lah. Oh yang SPF itu ya. Iya. Iya sumpah itu aku pernah denger sih. SPF-nya tinggi, tapi pas diuji ke lab ternyata rendah, nggak sesuai klaimnya. Jahat banget sih. Gimana nih tanggapan kamu tentang itu? Sumpah jahat banget. Karena kayak kenapa sih nipu? Iya. Aku gak tahu ya, ada yang bilang karena ada hal-hal lain gitu. Kenapa mereka gak overclaim jadinya. Cuman kayak ya it's either you develop the product dengan baik atau kayak ya jangan jual semahal itu. Jangan overclaim gitu. Udahlah jujur-jujur aja. Iya. Kayak Nutri Moist. Nah, untuk Nutri Moist Face Sunscreen ini untungnya kita udah ada sertifikat uji lab in vivo-nya tadi. Oke. Biasanya nih Kak Marsha, kalau untuk brand-brand lain, untuk brand sunscreen ini mereka kebanyakan pakai uji lab, itu uji lab in vitro namanya. Oh beda. Beda uji. Nah, in vitro ini biasanya cuman mengkombinasikan teknologi aja atau kayak teorinya. Oh, Gitu. Jadi nggak langsung dicoba ke manusia. Jadi cuma inget ingredients aja gitu kali ya. Iya, betul. Oh, oke. Nah, itulah yang bisa menyebabkan overclaim. Brand-brand tuh gampang banget overclaim dari si SPF. Bener. Gak researchnya gak terlalu dalam gitu. Harusnya kan langsung kepada researchnya itu langsung ke manusia langsung gitu Kan kan. kita yang pakai kan. Tuh. Nah, kalau untuk mengetahui SPF-nya ini bekerja dengan baik, sebenarnya Kak Marsha ada kayak tools-toolsnya sendiri nggak? Katanya Kalau tuh pakai ada sunscreen. alatnya ya. Yang aku tahu tuh ada alatnya aja sih Kak. Cuma aku belum pernah nyobain. Yang tau gak yang ada kamera yang jadi hitam gitu. Ada, namanya UV mirror. Nah itu. Aku belum pernah nyobain sih. Apakah di sini ada? Siapa tahu. Ada dong. Oh beneran? Beneran. Nah, Ih aku selalu kepo. belum pernah cobain ya? Belum. Nah, ini adalah UV mirror nih Sobat CNI. Jadi ini adalah salah satu alat atau tools untuk mengetahui kadar SPF atau kadar protection UV kita tuh masih bekerja dengan baik nggak di muka kita. Oh berarti kalau misalnya Betul. mau decide kita nge-reapply atau enggak, kita bisa lihat dari situ ya. Betul. Jadi kan biasanya kalau kita beraktivitas pasti keringetan, Iya. pasti mungkin kalau yang muslim akan sholat, wudhu, Iya. itu kan akan luntur ya. Kita bisa reapply lagi. Nah, untuk seberapa banyak reapply-nya kita bisa cek dulu menggunakan UV Oh mirror. my god bener banget. Aku gak kepikiran lagi. Aku kira ini cuma untuk kayak ngecek-ngecek aja gitu. Iya, Tapi ternyata ini bisa ada ngecek ceknya. untuk kayak Mau coba nggak? mau banget. Aduh ketahuan dong. Kalau Udah pakai misalnya- sunscreen belum ya? Gimana cara pakai? Boleh ditekan lama. Oh ditekan bawah yang lama. Kalau misalnya hitam banget artinya apa? Kalau hitam banget artinya sunscreen kamu masih ada di muka kamu, berarti Jadi masih tebel. Mereka gak bisa lihat lagi. Tapi ini aku hitam banget. Berarti tadi udah pakai sunscreen full Udah ya? aku habis reapply. Cuman aku panik aja tadi. Aku habis commute kan.
Seru banget Kak. Iya. Aku pengen punya. Nah, ini adalah salah satu toolsnya. Oke. Nah, bisa dicobain nih Kak di Nutri-Moist Face Bener. Sunscreen. Coba ya. Kita langsung praktek. Nutri-Moist ya. Ada di situ. Oh, di sebelah sana. Nah, nanti kita bisa cek di bagian tangan juga nih Kak. Oke. Tadi kan aku udah pakai di kiri aku. Kita bisa bedain ya. Beda banget. Ini aku udah pakai Kak soalnya tuh. Tadi udah pakai ya? Iya. Lihat yang bagian atas ini. Kamera nggak bisa lihat lagi Kak. Nggak bisa ngezoom ya? Bisa nggak? Aku mau ngasih lihat. Udah. Ini di sini. Kameranya kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan ada perbedaannya nggak? Ini akrobatik ya saya. Nih kelihatan nggak? Iya udah sini. Biar Sobat CNI percaya nih sama Nutri-Moist ini bahwa ini ajib. Kelihatan? Waduh. Tangan aku kelihatan di situ. Agak Iya gelap yang atas ya? kan gelap. Yang bawahnya tuh masih terang. Nah, kelihatan ya. Kelihatan kan? Tadi aku cuma pakai di bagian yang atas ini guys, yang bawahnya enggak. Tuh. Mantap banget. Nutri-Moist. Dan kelihatan ya perbedaannya di tangannya Kak Marsha itu agak lebih sedikit putih ya. Iya. Karena ada efek si tone up-nya tadi. Masih kelihatan nggak? Ini agak lebih terang dibanding ini. Nah, ini juga adalah salah satu alternatif nih bagi Sobat CNI untuk cek kadar sunscreen atau SPF kita. Salah satunya tadi pakai UV mirror. Yes. Dan juga bisa pakai UV test card namanya. Oh, apalagi itu? Nah, itu ada kayak kartunya gitu Kak. Jadi dia ada kartu, terus ada kayak warna-warnanya gitu. Kayak ngetes pH gitu ya? Iya betul. Oh, okay. Jadi dia warnanya kalau semakin ungu berarti dia semakin bagus SPF-nya. Oh, ada juga di sini. Gak bawa sih kebetulan. Cuman Gak itu apa, ini udah paling menyenangkan aku. ya UV mirror tuh udah paling umum lah Iya dipakai. Aku udah sering lihat sih orang-orang pakai. Oke. Nah, ngomongin tentang sunscreen lagi nih Kak Marsha. Nah, sebenarnya sunscreen yang Kak Marsha rekomen itu tuh adalah sunscreen yang pika atau sunscreen yang apa ya namanya? Yang ada tone up-nya Kak atau sunscreen yang gel gitu. Oke. Kalau misalnya tone up tuh kayak preferensi ya Kak. Cuman kalau aku personal suka sih kalau misalnya ada tone up sedikit gitu. Sama kalau misalnya tentang tekstur ya balik lagi ke skin condition kalian tuh apa, mau berminyak, mau kering. Tapi kalau misalnya kayak yang Nutri-Moist udah punya, dia kan kayak creamy. Menurut aku sih, sorry. Jadi cocok buat ke semua jenis skin condition gitu. Nggak terlalu bikin berminyak, tapi nggak terlalu jadi misalnya yang kering dapat minyaknya, tapi yang berminyak jadi nggak berminyak banget gitu. Jadi menurut aku ini sih udah paling pas kalau misalnya teksturnya karena dia ya. cepat menyerap juga ya dan nggak bikin lengket tentunya. Nggak bikin lengket. Tau kan kalau misalnya ada sunscreen yang digini-giniin tuh kerasa lengket gitu. Betul. Aku males banget sih. No. Nah, untuk Sobat CNI di rumah, mungkin kalau ada pertanyaan nih terkait tentang sunscreen atau terkait tentang skincare, boleh banget chat di kolom komennya. Nanti boleh tanya-tanya ke Kak Marsha langsung boleh, ke aku juga boleh. Terkait apapun tentang beauty, tentang skincare ataupun sunscreen. Gitu. Udah ada pertanyaan belum dari Mimin? Belum? Nanti kalau di akhir sesi podcastnya nanti kita akan adakan kuis juga loh untuk Sobat CNI. Nanti ada 3 kuis pertanyaan nih biasanya kita kasih Kak Marsha. Nanti akan dikasih hadiah dan akan dikirimkan langsung kepada pemenangnya. Oh yaudah tuh guys, nanya guys Sobat CNI. Tapi kalau kakak untuk sunscreen sukanya kayak apa? Kalau aku tuh lebih suka sunscreen yang pokoknya utamanya nggak bikin lengket dan nggak bikin white cast aja, udah 2 itu. Mau dia gel atau mau dia krim itu sama aja sih menurut aku. Gitu. Nah dulu tuh aku suka bingung Kak gimana cara reapply sunscreen kalau misalnya kita udah pakai make up. Cara reapply-nya. Kalau untuk cara reapply-nya sebenarnya
boleh sih dioles tipis-tipis aja juga bisa. Aman ya? Aman. Udah cukup juga berarti Udah kan? cukup juga. Cuman seberapa banyaknya kita reapply, nah itu dia tadi kita harus cek pakai UV mirror. Nah kakak biasanya pakai berapa banyak? Ada yang bilang 2 ruas jari, ada yang bilang setengah sendok makan. Kakak biasanya pakainya berapa banyak? Pakainya itu 2 ruas jari. Jadi diolesin full di telunjuk sama di jari tengah gitu. Udah tuh, udah lumayan ke cover kan itu udah semuanya. lumayan ke cover. Kalau kamu gimana? Sama sih aku juga kayak gitu. Aku kayak semua orang kan 2 ruas jari gitu. Iya. Udah paling bener gampang kayak gitu. Cuman kalau misalnya ngerasa kayaknya ada beberapa spot yang belum kena deh, jadi ya Itu udah boleh aku tambahin ditambahin. lagi aja. Kadang juga aku nggak bikin sunscreen tuh as a moisturizer juga gitu, karena kan dia lumayan melembabkan kan. Tuh jadi pakai makeup abis itu enak lah pokoknya. Nah kalau untuk malam hari nih Kak Marsha, banyak juga nih pertanyaan dari sobat CNI. Kalau di malam hari sebelum kita tidur kan kita pasti ada lampu kamar. Itu perlu juga nggak sih pakai sunscreen atau nggak perlu? Gimana menurut kamu? Ya? Kalau menurut aku sih enggak sih Kak. Atau tergantung mereka tidur pakai lampu apa enggak ya. Cuma nggak tahu deh kalau misalnya ilmiahnya tuh sebenarnya mending pakai apa enggak. Nah sebenarnya kalau untuk waktu tidur itu better nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Iya kan. Karena kan kita udah ada pakai moisturizer khusus buat malam gitu. Oh iya benar. Iya. Dan biarkan kulit kita juga beristirahat. Ya. Iya. Nah itu sih fungsinya double cleansing juga, karena sunscreen ini aku dengar susah untuk dihapusnya gitu, dan kita harus benar-benar ngapus dia nih karena atau enggak bakal nge-clog pores kan, bahaya. Makanya aku juga suka double cleansing untuk cuci muka aku. Betul. Nah ngomongin tentang RJ sama Nutrimoist, ini sebelumnya Kak Marsha udah pernah denger belum sih? Aku baru denger tadi. Baru banget ya, nanti langsung cobain ya. Iya aku jadi kepo deh, karena aku udah ini aja tuh aku udah suka banget. Jadi pasti aku suka sama produk-produk lainnya. Nah BTW nih kita lagi ada di CNI store-nya CNI nih Kak di Jakarta. Salah satunya di Jakarta, CNI store pertama gitu. Kemarin kita baru banget grand opening di sini beberapa bulan yang lalu. Jadi ini adalah store pertama CNI di Jakarta. Di sini kamu bisa lihat produk-produknya dipajang di rak-raknya. Ini banyak banget loh produknya. Banyak banget ya. Dan bervariatif gitu. Ada kopi, ada suplemen. Terus itu apa itu, madu kah? Ya itu madu. Oh banyak banget loh. Kayak Indonesia itu apa Kak? Kalau itu ada seri skincare. Oh ini ada personal itu yang care. RG itu. RG. Oh my god, aku mau lihat. Ada RG. Terus itu juga lumayan lengkap nih Kak. CNI itu tidak hanya produk-produk kesehatan, tapi juga menjual beberapa produk F&B, minuman. Terus menjual produk personal care dan skincare. Dan juga sampai ke home care. Oh iya loh, aku ngeliat sini kayak produknya banyak sekali. Sama ini kopinya juga katanya CNI. Kopi ginseng CNI. Ih kepo deh. Nanti aku cobain Oh sudah ada pertanyaan ya. Oke. Give me the questions. Oke. Berapa persen niacinamide-nya sunscreen CNI? Oke, kalau untuk ini langsung aku jawab ya. Boleh. Nah, untuk persen niacinamide-nya sendiri ini kita tidak tercantum di kemasannya ya untuk Bu Aminah. Tapi bisa kita klaim ada niacinamide karena ada beberapa kandungan di dalamnya. Cuma untuk persentasenya aku kurang tahu nih. Nanti boleh kita tampung dulu pertanyaannya, untuk persentasenya nanti akan dijawab langsung oleh tim kami. Gitu. Nah, oke, selanjutnya ini kenapa serum CNI sering tumpah? Nah, kalau untuk serum tuh sebenarnya agak tricky ya, Kak Marsha. Karena kan dia agak cair, jadi itu sering tumpah. Kak Marsha pernah nggak sih tumpah? Tumpah tuh saat pakai? Oh, pas diginiin. Iya, pas diginiin mungkin. Sering, tapi itu normal sih. Doesn't mean itu karena brandnya atau apa. Jadi kadang aku kalau pakai serum tuh harus sambil gini gitu loh Kak. Karena dia ngedripnya cepet kan. Atau mungkin kalau misalnya takut tumpah dari muka, apa dia apply-nya di tangan kali ya. Jadi kayak toner gitu loh. Oh, padahal gini-gini cara pakainya gimana? Kalau aku sih langsung ke muka. Langsung ke muka. Oke. Langsung tetesin aja terus gini-giniin. Nah, ini untuk pertanyaannya,
Itu juga salah satu jawaban dari Kak Marsha adalah salah satu jawaban yang tepat ya. Ibu siapa nih? Terkunci. Passwordnya 3108. Oke. Untuk Ibu Marliana, katanya kenapa serum CNI sering tumpah, tutupnya nggak rapat loh. Oke, kalau untuk tutupnya seharusnya rapat ya Bu Marliana, karena kalau nggak rapat pasti di sini juga udah rembes ke kardusnya, ke kotaknya. Itu ini mungkin untuk pemakaiannya Bu Marliana bisa disiasati aja. Jadi pemakaiannya tidak langsung di tangan, tapi langsung di muka. Jadi ketika ditetes langsung diolesin aja. Gitu ya Kak Marsha ya. Gitu. Oke. Apakah sunscreen bisa dipakai sama moisturizer? Nah, kalau dari Kak Marsha gimana nih? Aku kalau sunscreen setelah moisturizer, apa mungkin dicampur kali maksudnya? Kalau dicampur enggak kali ya, tapi kalau dijadiin rangkaian tuh wajib sih sunscreen setelah moisturizer. Oke, cuman memang stepnya berbeda ya. Pemakaian moisturizer dulu, baru pakai sunscreen. Gitu. Nah itu fungsinya juga buat apa nih Kak? Kenapa nggak boleh dicampur? Kenapa harus step by step dulu? Takutnya mungkin texture wise dia nggak bisa ke-mix. Oke. Nanti malah jadi nge-crack atau misalnya kayak jadi nggak nyatu di muka. Sama tips dari aku untuk every step of skincare itu kita emang harus pakai satu-satu, terus kita diemin dulu untuk beberapa detik biar dia tuh nyerap dulu ke kulit, biar kulitnya tuh nerima dulu, baru bisa kita moving on to the next step. Gitu. Oke, untuk waktunya berapa lama kira-kira untuk kita diemin sampai dia meresap ke kulit? Aku sih 30 detik. 30 detik cukup bahkan, ya? Ngecek aja sih Kak, kadang kan moisturizer kan tebal ya, jadi dia butuh waktu yang lebih lama lagi untuk nyerap ke kulit. Dicek aja kalau misalnya masih terlalu lengket, sabar dulu gitu. Atau bisa langsung dikipas-kipasin. Atau kipas-kipasin gitu ya. kalau ada yang gak sabaran. Kayak aku juga kan aku kayak cepetan gak Iya gitu. Baru nanti next stepnya ke sunscreen. Betul. Gitu. Oke. Nah untuk anak-anak umur berapa yang boleh pakai sunscreen? Kak Marsha mau jawab Kak? Apa ya, aku gak tahu lagi. Aku sih baru pakai sunscreen umur telat aja pokoknya. Oke, nah sebenarnya ini Sobat CNI untuk Pak Jati Pemalang, anak-anak tuh bisa pakai sunscreen sebenarnya di usia cukupnya di atas 18 tahun. Oke. Gitu, jadi di atas usia remaja lah itu juga udah boleh pakai sunscreen. Cuma memang untuk di bawah 18 tahun itu pasti ada kandungan-kandungan yang khusus lah buat anak-anak. Mungkin sunscreen for kids gitu kali ya pakainya. Iya. Iya. Tapi kalau untuk Nutri Moist Face Sunscreen ini disarankan memang di usia remaja. 18 tahun ke atas. Oke, berarti aku gak telat-telat amat lah Kak pakai sunscreen. Iya. Dulu kayak aduh aku gak pernah pakai sunscreen dulu. Minimal SMA lah ya. Iya. Udah pakai sunscreen ya. SMA aku udah pakai kok. Oke. Nah kalau untuk ada pertanyaan lagi nih, pertanyaannya banyak tentang sunscreen nih Kak Marsha. Pas banget dong berarti. Kalau pakai sunscreen setelah pakai bedak atau sebelum ya baiknya? Sebelum. Sunscreen itu part of rangkaian skincare. Kalau bedak kan udah masuk makeup ya, jadi dimulai dulu dari ya kayak tadi cuci muka, toner, serum, moisturizer ya menyesuaikan sama Sobat CNI. Baru di akhirnya sunscreen. Habis sunscreen baru kalian bisa mulai pakai make up gitu. Tapi kalau misalnya mau reapply di atas make up bisa kan Kak? Seperti yang tadi kita udah omongin ya Bisa. untuk reapply. Karena tiap 2 jam sekali ya kita harus nge-reapply sunscreen kita. Atau ngecek dengan ini. Betul banget. Caranya kalau untuk reapply tinggal di tap-tap aja gitu juga udah cukup ya Kak ya? Tinggal gitu-gituin aja ya. Yang penting ya kena lah gitu. Iya, yang penting kena. Nah untuk ada bagian-bagian part wajah tertentu gak sih yang harus kita lebihin untuk pakai sunscreennya? Mana ya? Mungkin dahi kali ya. Karena dahi ya. Sama mungkin di daerah sini ya Kak Marsha ya. Karena gampang kena flek ya. Iya betul. Kalau habis kena sinar matahari. Betul. Iya, udah sih aku biasanya 2 situ. Karena kan kalau kita habis beraktivitas di luar ruangan nih,
biasanya yang paling terlihat kemerahan itu di bagian sini. Oh iya benar. Iya nggak sih? Sama kalau aku di sini kenapa ya? Sama di sini bener. Iya kan di sini situ tuh di ujung. Gitu. Nah karena kalau kita nggak pakai sunscreen dan kita nggak banyakin di daerah wajah sini, di area sini sama sini, itu kita akan muncul kayak efek iritasi dari si efek sinar matahari, efek sunburn lah namanya. Iya. Oh itu nggak enak banget loh teman-teman. Itu pasti kemerahan. Kalau misalnya sampai ngelopek gitu kan kadang sampai kering kan kalau sunburn mah. Nah untungnya si Nutri-Moist Face Sunscreen ini nggak akan bikin kelopek atau nggak akan bikin iritasi kulit. Karena dia safe untuk semua jenis kulit ya, even yang sensitif. Dan ada kandungan aloe veranya juga Kak. Oh gitu. Aku lupa sebutin tadi, selain niacinamide ada aloe vera, ada cica juga, dan ada bisabolol namanya. Oke, oh aloe vera. Iya. Nah bahan-bahan aktif ini dia fungsinya untuk menenangkan kulit. Bener aloe vera emang terkenal untuk nge-soothe kulit ya. Jadi kalau misalnya kayak abis kena sinar matahari atau sunburn dan lain-lain, abis kena aloe vera tuh rasanya adem banget. Betul. Jadi nggak akan bikin kulit iritasi ataupun nggak akan bikin kulit kemerahan. Oke, ini ada lagi pertanyaan nih. Lanjut. Untuk harga sunscreen Nutri-Moist CNI berapa? Nah untuk harganya sudah di spill ya, harganya di 30 ml di 155.400. Oh. Jadi cukup affordable ya Kak Marsha ya. Iya, worth it kok. Dengan apa yang tadi aku udah cobain ya guys. Dan enaknya pakai Nutri-Moist Face Sunscreen ini, dia awet Kak. Jadi nggak gampang habis. Karena kan dia teksturnya cukup thick ya. Bener. Jadi untuk sebenarnya pakai sedikit aja itu sebenarnya udah bisa ke cover seluruh muka. Ya little goes along the way ya. Betul. Bener. Jadi bisa ngirit gitu kesannya. Ngirit gitu ya. Sebenarnya pakai sedikit aja tuh udah cukup buat setengah wajah loh. Cuman kan memang untuk double protection kita sarannya tetap di 2 jari ya. Atau ya menyesuaikan menurut kalian aja, kalau misalnya udah cover semua cukup ya udah ya. Betul. Oke, isinya berapa mili? Untuk isinya 30 mili ya Ibu Aminah. Kalau untuk berenang tahan berapa lama? Nah sebenarnya kalau untuk berenang pasti kan sunscreennya akan luntur ya, gitu. Nah untuk berenang ini sebenarnya face sunscreen ini bisa digunakan untuk tangan dan di bagian badan juga Kak. Oh oke. Cuma memang kan ukurannya kecil ya, jadi untuk wajah aja sih saraninnya. Untuk tahan berapa lamanya sebenarnya di 1 sampai 2 jam di saat kita berenang itu juga tahan. Cuma memang tetap harus dicek lagi dengan si UV mirror tadi. Gitu. Kadar si sunscreen kita atau SPF kita masih ada nggak di muka kita. Kalau udah ada warnanya pudar hitamnya, berarti boleh kita reapply lah. Gitu. Kalau untuk di badan better pakai lotion sih. Atau sunblock. Bener. Sunblock. Oke. Satu botol sunscreen berapa mili? 30 mili ya Bu ya. Untuk milinya. Setelah pakai RJ Daily Moisturizer, jeda berapa menit untuk pakai sunscreen? Nah, setelah yang tadi seperti Kak Marsha bilang tadi ya, cukup 30 detik atau sampai ngerasa udah gak terlalu basah. Disesuaikan lagi dengan kondisi kulitnya setelah pakai moisturizer atau setelah 30 detik itu. Betul. Biasanya 30 detik aman sih Kak. Iya ya. Gue suka gini-gini kan. Atau katanya ada juga bisa ditepuk-tepuk gitu Kak. Oh iya. Biar cepat menyerap ya gak sih? Kayak yang Korea gitu kan dia makanya gitu. Ditepuk-tepuk ini supaya cepat menyerap, baru ntar dipakai lagi nextnya. BTW aku tergir deh, itu kopi yang CNI bukan? Yang mana? Boleh, cobain. Iya kopi ginsengnya CNI. Aku cobain ya guys. Berarti baru pertama kali cobain kopi CNI ya, kopi ginseng. Jadi ada rasa ginsengnya. Sebenarnya rasa ginsengnya nggak terlalu berasa sih. Tipis-tipis aja. Cuma memang dia aroma sama rasanya tuh khas banget. Nggak berasa ginsengnya? Nggak berasa kan? Sama
Masih oke nggak? Masih oke banget. Emang gak terlalu manis. Aku gak terlalu suka kopi yang manis soalnya. Oh gitu. Ini karena dibikin es. Oh jadi gak terlalu kerasa manisnya Iya. ya? Oh ini signature. Aduh maaf ya Sobat CNI. Gimana sih ini? Berarti bukan karena esnya Kak. Ternyata kopinya ini pakai ginseng coffee signature. Oh emang gak terlalu manis gitu. Dan basicnya memang dia gak terlalu manis. Lebih berasa kopinya. Ada produknya di sini, Sobat CNI. Yang mana yang signature? Oh ini. Berarti dia bentuknya saset gitu atau bubuk stick yang Isinya powder. Oh iya oke. Gitu. Jadi diseduh gitu. Iya soalnya biasanya tuh kalau produk kopi yang kayak gitu kan dia manis banget kan. So kayak agak diet gitu. Jadi kayak aduh manis banget gak bisa. Tapi ini gak terlalu manis. Nah ini adalah salah satu fakta juga ya Sobat CNI ya. Untuk menguatkan fakta-fakta. Ternyata ginseng coffee kita yang biasa nih Kak Marsha. Ini memang dia rasanya lebih creamy dan manis. Ini biasanya yang suka ini orang-orang tua. Ataupun yang bapak-bapak, ibu-ibu lah gitu yang udah mulai berumur. Tapi kalau yang signature ini memang kita khususkan untuk rasanya lebih strong, jadi nggak terlalu manis. Nah ini kita harapkan usia-usia generasi milenial sampai Gen Z ini suka gitu. Cuma ini enak sih. Terus kalau misalnya kalian takut kayak karena ada ginsengnya kan biasa orang kayak gitu ya. Nggak kok nggak kerasa. Berarti ini cocok ya buat Kak Marsha ya. Cocok banget. Berarti untuk usia muda boleh cobain signature. Kalau untuk yang usia orang tua bisa konsumsi yang ginseng coffee yang klasik. Sebenarnya dua-duanya juga sama aja sih. Sama enaknya. Ya. Preference lebih suka aja. yang mana, creamy atau yang lebih strong gitu. Suka deh. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sobat CNI, sebelum kita masuk ke sesi quiz, nanti akan ada hadiah langsung dari kita dikirim ke pemenangnya. Hadiahnya apa aja Kak? Hadiahnya pasti menarik deh. Kepo. Rahasia. Nggak boleh tahu. Oke, biar langsung pada semangat, kita mulai aja mungkin satu dulu kali ya, satu quiz ya. Dari Kak Marsha boleh ada pertanyaan nggak? Apa aja nih? Apa aja yang tadi kita ngobrol-ngobrol? Oke. Yang gampang kali ya. Boleh. SPF Nutrimoist itu berapa? Ayo, ada yang tahu? Gampang kan? Tadi kita sebutin kan Kak? Giliran kuis, ini langsung pada banyak nih Kak yang komen. Waduh, parah. Mereka inget gak tapi? Banyak sih yang jawab. Oh iya. Oke, udah ada belum yang benar? Benar semua ya? Benar semua. Berarti mereka mendengarkan Kak. Iya benar-benar. Oh, kita harus pertanyaan yang lebih susah. Mungkin nanti ya yang kedua ya agak lebih susah. Oke, ini ada pemenangnya. Yang pertama ada Wira dan Nim Uci. Boleh Mimin dicatat untuk nama pemenangnya. Dua tercepat dan terbenar. SPF-nya ada 4. Benar ya Sobat CNI, untuk SPF Nutrimoist Face Sunscreen adalah 45 SPF+++. Oke. Biar makin semangat, boleh yang kedua agak sulit. Sulit gak ya? Aku boleh pakai. Ada ide gak kakak-kakak yang sulit? Oke. Iya. Emang kedengeran. Gimana cara nanyanya ya? Oke. Bentar. Sunscreen yang bisa ngeprotek UVA dan UVB namanya sunscreen jenis apa? Nah. Jangan ada yang jawab gak? Ada yang jawab physical, kurang tepat. Tetot, kalau physical cuman UV? UVA. Betul. Jadi kalau physical cuman di atas permukaan kulit kalian aja guys. Iya. Face sunscreen. Salah ya. Ini yang ditanya adalah jenis sunscreennya ya Kak Marsha ya berarti ya.
Jenis sunscreennya apa yang untuk memproteksi kulit kita dari sinar UVA dan UVB. Makanya aku tadi bilang, ih paket komplit ya kak berarti. Nah itu tuh jenis sunscreen apa teman-teman. Beneran? Kita kasih kisi-kisi boleh gak? Satu huruf yang depan ya, apa yang belakang? Depan ya, Depan aja boleh kisi-kisinya. Huruf depannya adalah H. Depannya H. Jawabnya harus ini ya, Sobat CNA harus lengkap. Ada 2 kata. Harus 2 kata. Ayo. Ada gak yang jawab? Titik-titik sunscreen. Gampang banget dikasih kisi-kisi langsung. Oke, yang pertama ada Ibu Tina Nugroho ya, bener ya Ibu Tina, hybrid sunscreen. Nah karena ini cuma Ibu Tina yang jawab, udah disebutin baru ada di bawah-bawahnya nih. Berarti Ibu Tina aja yang dapat. Hybrid sunscreen yang benar. Oke, nah sebelum kuis yang ketiga, kita balik lagi ngobrol-ngobrol nih Kak Marsha. Ngomongin tentang basic skincare tadi. Kan kita udah ngobrolin tentang cleanser, toner, serum, moisturizer, udah banyak banget nih. Mungkin ada nggak sih cara pemakaian yang tepat tuh bagaimana? Oke. Kalau dari cleanser deh, satu-satu. Kalau tepat, aku salah lagi ya. Kayak mungkin cara aku kali Boleh. Ya kalau cleanser kayak biasa sih. Kayak biasa ya. Again aku juga pakainya gel sih, kayak kakak juga pakai gel kan. Betul. Nah cuman aku punya tips and trick atau fun fact. Kalau misalnya habis cuci muka kan kita suka ngepet pakai anduk. Yes. Kalau bisa pakai tisu aja teman-teman. Oh gitu. Karena anduk kan tuh bertekstur kan kak. Takutnya dia malah ngegores permukaan kulit kita, walaupun mungkin kecil kayak gak kelihatan gitu, micro banget, tapi kayak karena dia bertekstur katanya nggak baik untuk kulit sebenarnya. Jadi lebih mending pakai tisu, facial tissue gitu, terus di tap gitu. Oh, oke. Itu aku selalu terapin sih. Semenjak aku tahu itu aku udah nggak pernah ngepet pakai anduk lagi. Oh. Karena kadang itu selalu gini-giniin kan. Ya ampun, aku iya lagi. Jadi malu. Aku juga dulu kayak gitu. Aku iya lagi pakai handuk. Malah jadi kayak ngerusak skin barrier katanya. Gitu. Cuma memang sih walaupun nggak bikin kulit ketarik, memang kayak gimana kayak kasar-kasar gitu sih. Iya, kena gitu, handuk iya kan. Oh, pakai tisu juga udah cukup sebenarnya ya. Udah cukup banget, malah pakai tisu aja karena dia nggak nge-harm your skin texture atau kayak permukaan kulit kalian. Oke. Terus habis cleanser aku pakai toner. Toner aku biasa sih pakai tangan, tapi bisa alternatif pakai kapas. Kakak tim mana nih? Pakai tangan atau pakai kapas? Aku pakai tangan. Pakai tangan kan lebih enak gitu. Iya. Jadi adem. Jadi kayak dituang ke 1 sampai 2 tetes cukup mungkin ya. Terus diginiin terus baru giniin. Di tap di kulit muka. Oke, nanti setelah itu tunggu 30 detik sampai menyerap, baru nanti nextnya aku ke serum. Nah untuk serum tadi langsung ke wajah langsung ya? Ke wajah. Jadi aku tuh punya bekas-bekas jerawat. Nah aku pakai serum itu untuk memudarkan bekas-bekas jerawat itu. Nah pakainya tuh di titik-titik tertentu yang bekas jerawat atau semua muka? Kadang di titik-titik tertentu aja sih udah cukup ya. Tapi kalau mau seluruh muka juga gak apa-apa sih. Cuman dengar-dengar lebih baik di titik-titik yang bermasalah aja. Especially kalau misalnya mungkin serumnya yang emang khusus untuk bekas jerawat gitu. Ya udah di situ aja, ngapain ke semuanya gitu. Kalau kakak gimana? Kalau aku serum? Ke seluruh muka. Ke seluruh muka. Sama kayak kamu juga, kalau ada kayak serum khusus yang buat untuk menyamarkan noda hitam di wajah, baru aku di situ aja ya. Diolesin. Kan kita ngirit. Ngirit. Habis itu udah moisturizer. Kalau moisturizer gimana cara pakainya? Aku langsung aja sih. Langsung aja ya? Sambil dipijit-pijit. Oh kan ada yang kayak pijit-pijit wajah gitu, totok. Habis itu baru sunscreen. Kalau untuk pakai moisturizer, kamu biasanya colek langsung di krimnya atau ada pakai spatula? Enggak, aku pakai spatula. Okay. Aku takut kalau misalnya langsung colek, walaupun misalnya kita habis cuci tangan atau kita kan habis skincarean pakai skincare sebelumnya, nanti cross contamination. Takutnya
nggak baik sama untuk yang masih di packaging gitu. Iya, Jadi iya. biasa aku pakai Spatula ya, spatula yang kecil itu Iya, biasanya spatula ada yang kecil ya. aku giniin, aku lap atau aku cuci baru aku masukin lagi gitu. Oh gitu. Kalau main higienis sih kalau masalah skincare karena ke muka kan Kak. Bener. Takut kalau misalnya nggak higienis nanti efeknya ke sini. Nah ini tipsnya nih Sobat Senai, kenapa wajahnya Kak Marsha lebih sehat, kelihatan glowing, ternyata kehigienisan itu harus dijaga juga ya. Benar. Saat kita pakai skincare. Betul. Nah kalau untuk night cream, kalau untuk krim moisturizer malamnya sama berarti? Nah kalau daytime sama nighttime moisturizer aku agak beda. Tapi bedanya lebih ke konsistensi aja. Kalau yang malam aku lebih yang hydrating, jadi dia lebih tebel lagi karena kan aku ada eksfoliasi kan. Udah kulit aku kering, kalau misalnya nggak eksfoliasi kenapa jadi kugibat ya? Kalau kulitku kering terus aku malam nge-eksfoliasi terus nggak ngelembapin tuh pasti paginya jadi kayak kering kerontang gitu. Jadi agak banyak ya pakainya. Agak banyak atau pakai teksturnya yang tebal gitu. Yang thick ya. Yes. Oke, nah untuk si RJ ini juga kita punya night cream kan namanya. Si night cream ini juga teksturnya memang cukup thick dan dia packagingnya unik. Jadi dia cuman dipam aja, dipam-pam dia akan keluar krimnya. Enak banget. Iya, itu udah praktis banget. Jadi nggak perlu kita nyocol gitu. Wow, ini. Oh langsung dikasih sama miminnya. Nah. Oh ini yang night cream. Ini yang night cream. Jadi packagingnya memang seperti ini. Tuh guys. Jadi tinggal digini aja. Higienis banget. Jadi langsung dicolek. Gitu. Kalau itu yang day. Kalau ini yang daily-nya. Daily. Yep. Agak susah ya. Kakak boleh dibantu kakak teman kita yang satu ini. Nah kalau untuk daily juga kita sudah sediakan spatula juga di dalamnya. Wow. Sesuai yang aku suka. Pas banget berarti ya. Iya. Ini baru nanti dicolek, oles. Gitu. Oh itu ada toner, serum, sama cleanser ya? Yes, cleansernya. Sini aduh aku kasihin, aku aja yang ambil deh gak apa-apa. Kacau facial cleanser ada Jeju aloe vera. Sebenarnya untuk si basic skincare kita ini dari RJ sebagian besar ada niacinamide-nya sih Kak. Itu uniknya. Dan juga basic skincare-nya ini dia vegan source. Jadi plant based semua. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan yang dari hewani, tapi kita menggunakan bahan-bahan yang dari plant based. Berarti aman buat semua skin tone Kak, skin condition ya. Betul. Bener. Ownernya with rose water and milk protein. Iya ini udah cukup komplit loh dari CNI, si RJ ini. Dan juga untuk fragrance-nya juga less banget. Jadi gak terlalu yang menyengat gitu. Karena kan bisa untuk mengiritasi kulit ya kalau fragrance-nya kuat. Fragrance, itu tadi aku juga ngomong. Harus itu kita jadiin itu ya Kak. Iya. Kuis. Apa lagi? Oke, ini kita balik lagi. Oh ada yang mau tanya lagi nih. Kak Marsha. Mau tanya nih, moisturizer tiap hari pakai. Kalau sunscreen boleh dipakai tiap hari kah? Harus dong sobat CNI. Makanya tadi kita udah bilang ya Kak, sunscreen tuh sekarang udah jadi bagian dari basic skincare. Jadi rangkaian skincare kalian tuh gak komplit kalau misalnya di daytime kalian gak pakai sunscreen. Jadi wajib banget sunscreen dipakai untuk tiap hari. Saat pagi, kalau bisa 15-30 menit sebelum kalian terkena paparan sinar matahari. Betul. Boleh di-reapply lagi di siang hari juga ya Kak Marsha ya. Bisa setelah 2 jam setelah itu juga boleh. Atau bisa lagi pakai ini UV mirror. Oke, sunscreen harus di-retouch setiap berapa jam lah? Barusan tadi udah dibilang sama Kak Marsha. Setiap 2 jam sekali boleh di-retouch. Atau bisa kalau disesuaikan juga ya Kak Marsha dengan aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kita gak terlalu banyak di luar ruangan. Di ruangan AC aja mungkin bisa agak lebih lama gitu ya. Lebih lama juga boleh. Gitu. Kalau 2 jam sekali itu kalau kita benar-benar aktivitas di luar ruangan. Lagi bepergian misalnya pakai keringetan gitu ya. Pakai
kita lagi naik MRT, Yes. lagi naik busway itu kan panas ya. Boleh di-reapply. Jadi menyesuaikan lagi ya, balik lagi ya. Oke, kapan nih Kak bisa diorder? Tungguin ya Kak. Nanti Kepo kita ya. akan segera rilis di bulan depan. Semoga tidak mundur lagi waktunya di awal bulan depan. Tungguin aja. Pokoknya kalau udah rilis kalian harus beli ya Sobat CNI. Aku udah mencobanya langsung dan membuktikan bagus banget. Aku sih suka. Aku agak picky sama skincare. Jadi once aku suka berarti kayak oke, ini must Udah buy. approve ya berarti ya? Approve. Approve bar Masya. Oke, ini sebelum kita akhiri sesi podcast kali ini, mungkin ada satu lagi nih Kak Marsha, quiz. Oke. Kita ada quiz di 3 ya, satu lagi. Aku nih pertanyaannya tuh dari kakak. Boleh deh dari aku. Dari kakak aja. Aku kasih yang susah nih kalau dari aku Iya, deh. please. Ini aku cupu deh bikin pertanyaan kuis. Oke. Sebentar. Sebutkan tahapan basic skincare yang biasa kamu gunain setiap hari. Yang biasa Kak Marsha tadi sebutkan. Ada langkah-langkahnya, pakai apa-apa aja boleh disebutkan ya. Tadi ada berapa Kak? Ada yang pagi atau yang malam nih? Yang pagi, yang pagi aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ayo, boleh disebutkan 5 basic skincare yang harus dipakai setiap hari. Udah ada yang jawab. Wow. Coba dibacain. Tunggu mungkin sampai beberapa jawaban ya. Baru sedikit. Iya, tapi udah bener sih. Udah. Betul. Kak Utari Putri, cuci muka, cleanser kali ya maksudnya, Ya. cuci muka, toner, serum, moisturizer, sunscreen. Betul sekali Kak Utari Putri. Yeay. Berarti ini pemenangnya ya di quiz pertanyaan nomor ketiga. Yes. Congratulations. Oke. Mau 1 atau 2? Mau 1 lagi boleh? Satu lagi boleh. Yang langsung di bawahnya apa random? Random boleh dari Kak Marsha. Jadi random deh, aku tutup mata ya. Bagi yang Adil. beruntung ya. Nah, untung bener dia. Dari Pak Rusli, facial, toner, serum, moisturizer, sunscreen. Yeay. Yeay. Tolong dicatat ya Mimin pemenangnya. Mimin tolong catat Mimin. Katanya hore. Oke. Terima kasih Sobat CNI. Oke, jadi pentingnya untuk menjaga kulit sehat itu Kak Marsha bisa disimpulkan bahwa kalau kita bisa menjaga kulit sehat agar tetap sehat dan glowing itu tidak boleh melupakan basic skincare juga dan juga sunscreen. Jadi sunscreen ini dimasukkan ke dalam basic skincare-nya Sobat CNI agar bisa terproteksi kulit wajahnya dari paparan sinar matahari dan juga polusi-polusi di udara, di kendaraan bermotor, di luaran gitu. Nah, kalau untuk dari Kak Marsha mau ada kesimpulan apa nih? Ya kurang lebih itu sih. Sama ya. Sama. Jadi jangan lupain pakai sunscreen ya guys. Jadi sunscreen tuh udah bukan sunscreen yang skincare yang ekstra aja, tapi put it in your basic skincare routine gitu. Nah, selain juga pakai udah basic skincare yang di dalamnya ada sunscreen, juga boleh kamu tambahin tips-tipsnya seperti menjaga higienis juga, pemakaiannya secara higienis, juga mungkin diimbangi juga dengan minum air putih yang cukup. Yes, bener Betul banget. ya. Sama makannya kali ya. Sama makannya juga dijaga, karena untuk asupan nutrisi dan asupan air minum itu juga berpengaruh untuk hidrasi kulit kita. Benar. Ke kulit kita. Jadi kalau kulit kita terhidrasi dengan baik, pasti kulit kita akan terlihat lebih kenyal, lebih moist dan lebih cerah tentunya. Gitu. Jadi jangan lupa pakai sunscreen,
pakai basic skincare dan juga jaga pola makan dan cukup air minum. Betul, Gitu. karena beauty dari inside dan outside ya. Betul Dia harus sekali. dijaga, dalamnya dijaga, di luar juga jaga. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sesi podcast pada malam hari ini. Sampai jumpa di episode di Kepoin selanjutnya. Selamat malam. Bye bye. Bye, thank you so much. Thank you, Kak Marsha. Thank you sobat CNN.